wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ma'al Farhan. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai kuis 1 sistem operasi. Langsung saja. Kuis 1. Soal yang pertama itu, jelaskanlah mengenai karakteristik deadlock dan jelaskan contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Jawabannya, karakteristik deadlock. Kondisi yang diperlukan yaitu deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Yang pertama itu ada mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, genggam dan tunggu atau hold and wait, yaitu suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga, non-preemption, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan taks. Yang keempat, menunggu secara sirkular atau circular wait, yaitu terdapat sekumpulan proses yaitu P0, P1, kemudian bla 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 sampai selanjutnya yang menunggu sumber daya, di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1, kemudian P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2, dan seterusnya. Pn dikurang 1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn, dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa oleh P0. Seperti itu. Kemudian ketiga syarat pertama merupakan syarat perlu atau necessary condition bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi di atas. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada ketiga kondisi itu. Deadlock terjadi berarti terdapat ketiga kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Kemudian deadlock baru benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock. Bila salah satu saja dari kondisi tidak terpenuhi, maka deadlock tidak terjadi. Selanjutnya, resource allocation graph. Jadi, deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graph berarah yang disebut resource allocation graph. Graph terdiri dari himpunan titik V dan garis E. Himpunan titik atau vertex V dibagi menjadi dua tipe, yaitu himpunan proses yang aktif pada sistem P sama dengan P1, P2, dan seterusnya sampai dengan Pn, dan tipe sumber daya pada sistem R sama dengan R1, R2, dan seterusnya sampai dengan Rn. Kemudian garis berarah dari proses PI ke tipe sumber daya RJ dinotasikan dengan PI sampai RJ. Artinya proses PI meminta satu anggota dari tipe sumber daya RJ dan sedang menunggu sumber daya tersebut. Garis berarah dari tipe sumber daya RJ ke proses PI dinotasikan dengan RJ ke PI, artinya satu anggota tipe sumber daya RJ dialokasikan ke proses PI. Garis berarah PI ke RJ disebut request HJ, dan garis besar berarah RJ ke PI disebut assignment HJ. Kemudian notasi yang digunakan pada resource allocation graph adalah, yaitu yang pertama ada proses, bentuknya lingkaran. Kemudian yang kedua ada tipe sumber daya dengan 4 anggota seperti ini, segi 4, kemudian di dalamnya ada 4 anggota. Yang ketiga itu PI meminta anggota dari RJ, seperti ini bentuknya. Dan yang keempat yaitu PI membawa satu anggota ke RJ, seperti inilah bentuknya. Nah, selanjutnya itu kuis soal kedua. Jadi di sini saya mengambil soal nomor 4 dan soal nomor 5. Di sini kita akan membahas soal nomor 5. Diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Dari tabel ini, yang perlu diketahui dari proses ini adalah A. Apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat?
jika tidak dijelaskan, jika ia tuliskan urutan prosesnya, dan bagaimanakah nilai matrik need yang baru. Yang B, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Kemudian yang C, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Jawabannya, sebelum kita masuk ke jawaban yang lebih signifikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu deadlock. Jadi deadlock adalah situasi proses yang saling tunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Nah, ada dua pencegahan deadlock algoritma bunker. Yang pertama itu algoritma safety dan algoritma request. Kemudian resource request algoritma. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, request harus lebih kecil dari need. Yang kedua, request harus lebih kecil dari available. Dan yang ketiga, jika dua syarat di atas terpenuhi, maka available sama dengan available lama dikurang request. Kemudian allocation sama dengan allocation dikurang request, dan need sama dengan need dikurang request. Nah, berikut rumus sintaks safety pada bunker algoritma. If atau jika need kecil dari available, maka execute berhasil dan terciptalah available baru. Dari available lama ditambah allocation, terciptalah available baru. Jika tidak, maka dia do not execute. Atau jika dia available-nya lebih besar. Baik, yang pertama atau A, di sini sudah ada tabelnya, tabel yang tadi. Nah, kemudian yang pertama P0 sama dengan 743 kecil dari 230. Ternyata salah, jadi do not execute. Kemudian P1 sama dengan 020 kecil dari 230. Ternyata benar, execute P1. Kemudian di available lama ditambah allocation 230 dia 230 ini, kemudian ditambah 302 allocationnya yang ini 302 plus 1, jadi terciptalah available baru 532. Ini dia available baru 532. Kemudian P2 sama dengan 600 kecil dari 532. Ternyata salah, maka do not execute. Kemudian P3 011 kecil dari 230. Ternyata benar, execute P3 532 available tadi yang baru kita dapatkan ditambah 211. Ini dia P3 211 sama dengan 743. Tercipta available baru ini ya 743. Kemudian P4 431 apakah kecil dari 743? Ternyata benar, execute berhasil. Nah, jika sudah mendapatkan hasil P0 dan P2, jadi urutan eksekusi prosesnya itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya itu yang B, request 330 itu requestnya untuk P4. Jadi sudah ada tabel yang tadi. Jadi rumusnya itu request harus lebih kecil dari need. Jadi requestnya tadi 330 apakah kecil dari 743? Need 743 ini dia. Ternyata benar. Kemudian selanjutnya request harus lebih kecil dari available. Kita lihat 330 tadi request tadi apakah lebih kecil dari 230? Ternyata salah. Maka kita tidak bisa melakukan penambahan dengan nilai request sebesar 330. Selanjutnya yang C, requestnya yaitu 020 untuk P0. Di sini sudah tabel yang tadi sama seperti tadi yang B. Kemudian kita lihat request harus lebih kecil dari need. Kita lihat 020 apakah kecil dari 743? Ternyata benar. Kemudian request harus lebih kecil dari available. Kita lihat 020 ternyata apakah lebih kecil dari 230? Ternyata benar juga. Kemudian jika request tadi 2 request ini berhasil, maka kita cari available
barunya, allocation dan juga initnya. Jadi variable sama dengan variable di core request 230 dikurang 020 sama dengan 210. Kemudian allocation sama dengan allocation ditambah request 010 ditambah 020 sama dengan 030. Kemudian need sama dengan need di core request 743 dikurang 020 sama dengan 723. Maka terbentuklah tabel baru. Dikarenakan tadi berhasil, maka algoritma safety-nya kita bisa jalankan. Di sini sudah ada tabel score yang kita dapatkan tadi. Jadi pertama-tama itu PN0 sama dengan 723 apakah lebih kecil dari 210? Ternyata salah, maka don't execute. Kemudian P1 sama dengan 020 apakah kecil dari 210? Ternyata benar, execute P1. Terbentuklah variable baru. Variable itu variable dikurang allocation 210 ditambah 302 sama dengan 512 ya. Kemudian P2 apakah 600 lebih kecil dari 512? Ternyata salah, maka don't execute. Kemudian P3 011 ini dia, apakah lebih kecil dari 512? Label yang kita dapatkan tadi ternyata benar, maka execute berhasil. Terbentuklah variable baru itu 512 ditambah 211 sama dengan 723 ini dia. Kemudian P4 sama dengan 431 apakah lebih kecil dari 723? Ternyata benar, execute P4 723 ditambah 002 ini 002 sama dengan 725. Terbentuklah variable baru, kita berhasil. Nah, dikarenakan P0 dan P2 tadi tidak berhasil, maka kita cari lagi. Caranya itu variable yang lama tadi 723 apakah lebih kecil dari variable baru yang kita dapatkan 725? Ternyata benar, execute